looking, thinking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some Valentine, just let me know. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berguna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Untuk mencapai belajar yang efektif tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar maka harus dijalankan dengan baik dan konsisten. Contohnya, belajar tepat waktu dan serius. Tidak sambil main-main, dengan konsentrasi penuh, biar efektif. Usahakan waktu belajar selalu rutin. Misalnya, pukul 6 sore selama 25-30 menit saja. Setelah itu lanjut lagi malam hari pukul 8 malam selama 25-30 menit juga. Meskipun sebentar, upayakan agar waktu 25-30 menit itu benar-benar digunakan secara maksimal. Jika waktu sudah selesai, kalian boleh melakukan hal lain atau istirahat. Dengan memperbanyak kerja soal-soal, otak kita diasah untuk terus berlatih dan menggali hal-hal baru. Selain bisa memperkaya pengetahuan, latihan soal pun membantu kita agar lebih lancar dalam ujian karena sudah sering menghadapi berbagai jenis soal. Berusahalah untuk memahami apa yang menjadi inti dari materi tersebut. Dengan demikian, mempermudah kita untuk memahaminya. Sebaiknya tidak berusaha untuk menghafal seluruh materi yang ada karena daya ingat kita terbatas. Cara belajar tiap orang tentu berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan dan lain-lain. Mengetahui cara belajar yang sesuai dengan diri kita bisa menghindari kita dari ngantuk atau rasa malas yang menyerang. Dengan bersantai dan rileks, belajar pun bisa jadi lebih efektif. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai sumber belajar, maka pengetahuan yang kita miliki tentu sangat terbatas. Apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itu, cobalah mencari-cari hal yang terkait dengan materi kita dari sumber dan media seperti YouTube, Ruang Guru, atau yang sudah ada. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku lain, majalah, dan lain-lain. Belajar kelompok membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Setiap selesai belajar kita harus selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan atau dipelajari. Karena sewaktu ada ulangan, kita jadi tidak punya banyak waktu dan materi yang harus dipelajari. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian,
Tetap tidur tepat waktu karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan terutama bagi anak-anak. Let's go, let's go, let's roll. Jika situasi sudah kembali normal dan kita sudah bisa ke sekolah, ada 3 hal yang perlu kita ingat. Pertama, aktif bertanya dan menjawab. Jika ada hal yang belum jelas maka tanyakan kepada guru atau teman sebaya. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Kedua, rajin membuat catatan atau intisari pelajaran. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketiga, jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan jadi pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan kita cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya guna menutupi kebohongan selanjutnya. Inti dari belajar adalah menerima dan mengolah dalam pikiran segala hal yang baru dan bertindak secara bijak. Orang pintar tidak dilihat dari nilai yang tinggi saja, tapi dari segala tutur, pola pikir dan tindakan yang baik dan tidak merugikan orang lain. That's all from us. Don't forget to like, share and subscribe. Stay safe, stay home. Just tell me so.